Tausiah dalam rangka pembinaan mental keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Jadi takut saya keluar dari yang sudah ditetapkan, kata kuncinya mental. Maka saya bukalah kamus lengkap bahasa Indonesia. Wa ma adraka ma mental. Apa mental itu? Ternyata katanya di situ, kata kamus itu, mental itu adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan fisik dan tenaga, tapi dia terkait dengan batin dan tabiat manusia. Oh, kalau begitu dua, bukan fisik, bukan tenaga, tapi dia terkait dengan batin yang tak nampak. Alhamdulillah, yang diukur itu kalau saya mau masuk ke kantor pengadilan ini, yang diukur adalah fisik. Itu maka sebelum masuk tadi 2 kali kena tembak. Begitu keluar dari mobil 35, 36. Boleh masuk? Boleh. Andailah mental itu ada alat detektornya macam itu juga, mungkin tak masuk. Turun Abdul Somad, rupanya sudah ditemukan alatnya dan dipasang di kantor ini. Lalu begitu dipasang, lampu merah, maka ini tidak layak untuk masuk wilayah bebas korupsi, WBK. Sebetulnya sakitnya tak seberapa, malunya. Apalagi itu bisa ditulis di mana-mana. Jadi poin yang pertama yang merusak mental ini adalah mindset, otak. Settingan, susunan. Jadi di sini memang sudah disetting. Ini laki-laki, ini perempuan, di sini letak kamera, di sini letak pembawa acara, di sini letak Pak Ketua, di sini penceramah. Ini settingan. Nah, ada settingan itu yang rusak, dan settingan itu berada di kepala kita. Maka disebut dia dengan mindset. Mind, otak, settingan, susunan otaknya itu salah. Kalau bahasa orang di pasaran, kenapa dia begitu? Melintang otaknya, sungsang otaknya. Mohon maaf, mungkin kasar, tapi memang begitulah yang terjadi. Mind, otak, settingan, susunannya. Ada juga yang mengartikan mindset ini lain. Mind, otak, setan. Mindset, otak, setan. Kalau bicara dengan dia yang baik-baik 5 menit pertama aja, masuk ke 6, setan udah mulai bekerja. Nauzubillah. Sebagai ustadz, kalau saya posisikan diri saya mesti dilayani orang. Nanti kalau lambat menjemput, marah. Kalau tidak dikasih tiket bisnis, marah. Kalau tidak nanti diletakkan di hotel bintang 5, marah. Karena sudah menempatkan diri. Kalau bahasa orang Melayu, itu mempertinggi tempat jatuh. Jadi ustadz bagaimana membentuk dalam kepala ustadz? Ini tak bisa, karena tak ada alat scan-nya. Maka saya ceritakan. Saya memposisikan diri sebagai pelayan agama, pelayan Tuhan, menyebarkan agama Allah. Makanya saya pergi kemana-mana, tak pernah saya tanya itu. Beberapa panitia menanya, ini nanti pesawatnya apa, tiketnya bagaimana. Saya bilang, saya kalau ada mobil kalian menjemput di Pekanbaru, saya datang. Datang tak dijemput, balik tak diantar. Tapi saya bukan jelangkung. Jadi begitulah menurut saya pentingnya mindset ini. Karena kalau sudah kita posisikan diri kita salah berpikir akan membuat salah bicara. Salah bicara akan membuat salah bertindak. Itu sudah sepaket yang 3 itu. Jadi mindset itu orang sudah mengkotakkan, menempatkan Abdul Somad sebagai ustadz terkenal. Ini meniru bahasa Pak Ketua tadi, katanya bukan kaleng-kaleng. Jadi karena dia ustadz terkenal, tampil di TV, sudah begitu di mindset jamaah, maka kalau mengundang dia, yang pertama mesti ditanya honornya berapa. Yang kedua, hotel bintang. Yang ketiga, tiket pesawat dia mesti yang bisnis. Yang keempat, mesti itu dan ini. Begitulah sudah mindset di kepala mereka. Sementara mindset yang ada di kepala saya
bahwa saya tamat dari Al-Azhar Mesir. Ketika dulu kami belajar di Mesir, waktu itu sedang krisis. Dolar melambung 20.000 waktu itu. Anak Indonesia mau dipulangkan. Ada orang Mesir baik namanya Muhandis Abdus Salam, peternak ayam yang memberikan bantuan 300 pon sebulan. Lalu kami berkumpul berjumpa dengan dia. Kami tanya, Muhandis Abdus Salam, kamu banyak sekali menolong kami. Apalah yang kau inginkan dari kami? Apa kata Muhandis Abdul Salam? Tak usah kalian doakan saya. Pulang kalian ke Indonesia, sebarkan Islam ini. Itulah yang ada di mindset kepala saya. Jadi kalau orang tidak paham, dia tanya, ngapain Ustadz masuk ke suku Talang Mama, suku Akit, suku Laut, Anak Dalam, suku Kubu, suku Kubu kemarin saya baru pulang, Kubu dengan Anak Dalam. Kemudian sebelumnya suku Laut, suku Talang Mama, Talang Perigi, Talang Jerinjing, masuk semua. Karena mindset bahwa saya mesti menyampaikan ini. Karena kalau tidak saya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya mindset kita. Karena kalau salah ini luar biasa. Sekarang masuk poin yang kedua. Yang membuat orang itu menjadi rusak mentalnya adalah dia menggantungkan diri kepada benda. Kalau saya naik mobil ini, saya akan dihormati orang. Kalau saya naik ojek, maka saya tidak dihormati orang. Tergantung kepada benda. Kalau saya pakai sepatu merek ini, saya dihormati orang. Kalau saya pakai baju seharga ini, saya akan dimuliakan orang. Ketergantungan kepada benda ini bahaya. Inilah yang disebut dengan materialism. Benda itu materi. Orang yang menggantungkan diri kepada benda, materialism. Perempuan yang selalu memandang benda, harta, disebut dengan perempuan materi. Karena yang dilihatnya benda saja. Hari ini yang terjadi Bapak Ibu. Cobalah lihat orang akan melihat dia naik apa. Termasuk kalau kita bertamu ke rumah orang. Kalau kita naik sedan mahal, keluar cappuccino. Tapi kalau naik ojek, air putih. Saya alhamdulillah ke pengadilan tinggi ini teh manis. Nah, itu berarti agak tinggi sedikit. Itu standar manusia itu memang melihat benda tadi. Maka banyak orang sekarang tergantung kepada benda. Merek handphonenya, segala macam. Ustadz Somad ngomong aja ceramah, jangan tergantung kepada benda. Tapi handphone dia mahal juga. Handphone saya apa adanya, udah retak pun ujung-ujungnya. Jadi jangan pernah menggantungkan kepada benda, karena efeknya itu akan luar biasa sekali. Tapi Ustadz Somad kami tengok pakai baju mahal, dikasih orang. Pergi ke Yogyakarta, singgah ke toko batik kami, Pak Ustadz, boleh kata saya. Pakai Pak Ustadz, pakai. Setelah dipakai difotonya, rupanya untuk baliho. Pergi ke Jambi, jumpa Bupati Tanjung Jabung Timur. Kemarin, alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang tak sanggup lagi penjahit-penjahit kami di kabupaten itu untuk mencetak batik-batik ini. Dulu tak laku Ustadz. Setelah kami pajang foto Ustadz baliho besar-besar, tak sanggup penjahit itu lagi, sekarang permintaan banyak. Alhamdulillah kata saya senang Pak Bupati. Tapi ada yang mau kami sampaikan Pak Ustadz. Apa tuh Pak? Royalti belum bisa lagi Pak Ustadz. Kalau kita terikat dengan benda, pergilah saya ke mall SK. Sampai di atas saya tengoklah harga baju 500.000. Oh, mahal ini. Turun saya ke lantai bawah, diskon 100 katanya. Saya beli yang 100. Saya beli 5 biji. Saya pakai. Dipuji orang, bagus ya katanya. Di situ saya paham bahwa bukan bajunya, tapi yang memakainya. Jadi kalau adalah budget Bapak Ibu 500.000, beli sajalah baju yang 100, yang 400 itu belikanlah 8 sak semen. Itu lebih bermakna.
Dan andai baju itu hilang dicuri orang di jemuran, kita tak terlalu bersedih. Ustadz, baju Ustadz hilang, malah 100.000. Kami sangka 500, kalian aja baik sangka, husnuzon. Ada pemegang kunci Baitul Maqdis Palestina, dipegang oleh orang Yahudi. Dia mau menyerahkan kunci Palestina ini kepada khalifah. Waktu itu khalifahnya Umar bin Khattab. Aku mau menyerahkan kunci Baitul Maqdis ini, tapi dengan syarat Umar bin Khattab itu mesti datang mengambil kemari. Ya, kata umat Islam, Umar akan datang ke Palestina dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bayangan si Yahudi tadi, Umar bin Khattab itu akan datang dengan baju jubah sutra yang besar, megah, mewah, kereta kencana, pengawal sejauh mata memandang. Maka dia siap-siap udah megang kunci. Mana Umar bin Khattab yang katanya gagah perkasa, hebat, penguasa semesta itu? Mana dia? Tiba-tiba dari kejauhan nampaklah seekor keledai. Keledai itu lebih kecil dari kuda, lebih besar dari, lebih kecil keledai. Lalu kemudian lebih besar dari kambing, lebih kecil dari kuda. Umar bin Khattab naik keledai ganti-gantian dengan hamba sahayanya berdua. Kadang-kadang Umar di atas, hamba sahayanya di bawah. Kalau capek, hambanya di atas, Umar di bawah. Pas mau masuk ke pintu Palestina, kebetulan waktu itu jamnya jatah Umar di bawah, hambanya di atas. Sampai ke situ bertanyalah pendeta Yahudi tadi, mana Umar bin Khattab itu antara kalian berdua? Inilah dia Umar bin Khattab. Terkejut dia, agama apa yang mengajarkan orang tidak menggantungkan diri kepada benda? Kalau kita dihormati orang karena mobil kita, nanti mobil itu dijual, kita tak dihormatinya lagi. Kalau kita dihormati orang karena pena kita harganya 10 juta, hilang pena itu 2 hari 2 malam kita menangis. Kalau kita dimuliakan orang karena benda jam tangan kita, ketika jam itu tak lagi melekat, inilah yang membuat orang banyak kena penyakit PPS, Post Power Syndrome. Dulu ketika benda itu masih melekat di tangan, dimuliakan orang, disanjung orang. Tapi ketika tidak, Ustadz sendiri bagaimana mengantisipasi diri Ustadz supaya tidak terikat dengan benda-benda itu? Yang pertama, bahwa kita mesti sadar lahir ke dunia ini tidak membawa benda. Saya mohon maaf tidak mau mendikte Bapak Ibu, hanya sekedar bertanya, yang lahir bawa jam dinding ada? Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kau keluar dari perut ibumu, kau tak bawa apa-apa, kau tak punya apa-apa. Allah tak mengatakan la tahmiluna syai'a, tapi Allah mengatakan la ta'lamuna syai'a. Kau tak tahu apa-apa. Jangankan benda, pengetahuan yang di dalam pun tak ada di bawah. Jangankan pengetahuan tentang hukum pernikahan, kompilasi hukum Islam Indonesia, nama pun tak tahu. Saya ini Abdul Somad kan karena dikasih. Yang lahir sudah bawa plakat nama. Tak ada. Nama kita pun dikasih orang. Betapa sombongnya kita dengan benda-benda yang melekat pada diri kita hari ini. Keterikatan kepada benda-benda ini luar biasa Bapak Ibu. Saya terus terang di depan ibu-ibu kalau cerita gelang dengan cincin, takut saya ibu tersinggung. Tapi karena kita udah lama kenal, saya yakin tak tersinggung. Saya udah bolak-balik ke kantor nih. Adalah jamaah kita, kata dia gini, Ustadz, kakak kami itu waktu meninggal, cincin, gelang, subang, rantai, antingnya 1 cuci tangan. Kenapa? Karena dia menggantungkan dirinya pada benda. Kalau benda itu dia pakai, PD-nya naik. Kalau benda itu dia pakai, pergi dia undangan, mendongak dia. Tapi kalau benda itu tak ada, dia macam anak ayam kena minyak lampu. Kalau